sehingga banyak masyarakat lapar. Ingin tok pasti banyak orang tisang dari Tamrikuan, dari Katolbada, dari Kulatibi, dari Namira, di Seturungan, Kecompok, mereka banyak orang lapar. Berdesatan hanya sehari juga leh. Namun orang Madura, orang Katol, orang Namira punya harga diri yang sangat tinggi. Makin lapar, tok toman akan jual. Jangan lapar, jangan ditalekan mana bilapar. Tapi kita sebagai anggota DPR RI, mereka harus berjuang menyampaikan aspirasi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para habaib, nakhusu bidhikri Haji Imam Bukhari Khalil selaku pengasuh pondok pesantren Ibnu Khalil Bangkalan. Wa'ilal mukarram yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Safiuddin Esos, beliau selaku anggota DPR RI Komisi 5 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wa'ilal mukarram Al-Habib Muhammad Ali Al-Jufri. Wa'ilal mukarram Sayyid Umar Esos, alladzina sami'nahum wa ata'nahum wa karramnahum. Para rabu, undangan, hadirin, hadirat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, ni'mat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bermujalasah, bisa menghadiri undangan Sahibul Bait dalam rangka acara ngopi ngolah pikiran bareng Kiai Haji Imam Bukhari Khalil dan Safiuddin Esos. Kita bisa hadir ke tempat ini dalam keadaan as-sihah wal afiyah, tiada kurang sesuatu apapun. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, undangan, hadirin, hadirat yang berbahagia, acara-acara pada malam hari ini terangkai sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu iftitah bi qiraatil Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu pembacaan doa. Acara yang kelima yaitu penayangan profil dari Kiai Haji Imam Bukhari Khalil dan Bapak Haji Safiuddin Esos. Dilanjutkan dengan acara ngopi ngolah pikiran yang insya Allah nanti akan dimoderatori oleh Dr. Muhaimin selaku dosen STAIS Bangkalan. Untuk lebih menyingkat waktu, yang mana dalam hal ini kami segenap panitia tabarrukan ilal mukarram ila Maulana Al-Habib Muhammad Ali Al-Jufri, kepada beliau waktu kami haturkan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahlil baiti ajma'in wa la salihin wal malaikatil muqarrabin sirri wa asraril al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Wa bihifzi salamatina wa auladana wa dhurriyyatina wal hadirin fi hadzal majlis bi niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah
pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah yang telah dipimpin oleh Maulana Al-Habib Muhammad Ali Al-Jufri. Kepada beliau kami haturkan ribuan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Subhanul Waton. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama atas nama panitia yang akan disampaikan oleh Lora Muhammad Ma'mun Ma'ruf bin Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para habaib, wabil khusus kepada Kiai Haji Imam Bukhari Khalil selaku Rais Suriah PBNU, yang terhormat kepada Bapak Safiuddin Asmoro Esos selaku Komisi 5 DPR RI fraksi PKB, yang terhormat kepada Sayyid Umar, yang terhormat kepada Habib Ali Al-Jufri alladzi sami'nahum wa ta'nahum. Tak lupa pula kepada segenap tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, serta para hadirin, khususnya para tamu undangan yang saya hormati. Saya di sini mewakili panitia acara pada malam hari ini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan, simpatisan, serta panitia yang sudah rela menyumbangkan tenaganya agar acara pada malam hari ini bisa terselenggara dengan lancar. Yang kedua, saya ingin meminta maaf atas nama panitia bila mana ada tutur kata, tingkah laku, tempat maupun hidangan dalam penyambutan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup kiranya dari kami mewakili dari panitia. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Lora Muhammad Ma'mun Ma'ruf atas berkenannya untuk memberikan sambutan atas nama panitia. Namun karena beliau adalah punya saudara kembar, yaitu Muhammad Amin Arif, agar sama-sama bisa menunjukkan bakat dan kemampuannya, maka kami mohon kepada beliau untuk berkenan memberikan sambutan atas nama Sohibul Bait. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kiai Haji Imam Bukhari Khalil selaku Rais Suriah PBNU, dan yang terhormat Haji Safiuddin Asmoro
selaku Komisi 5 DPR RI fraksi PKB Dapil Madura, dan yang saya hormati para undangan, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, marilah kita selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharapkan syafaatnya dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya di akhirat. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, para undangan yang saya hormati dan saya cintai, saya di sini mewakili tuan rumah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap para undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para alim ulama, para tokoh yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman panitia yang sudah membantu untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kebaikan dari para hadirin sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang kedua, kami atas nama tuan rumah ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada dalam penyambutan tamu undangan kurang baik, dan juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin. Khususnya bagi para undangan, kami atas nama tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah kemampuan yang bisa kami berikan. Dan yang terakhir, sebenarnya ini keresahan saya. Sejauh mata memandang dari tadi saya itu melihatnya hijau-hijau semua. Saya kira itu orangnya yang hijau, ternyata kursinya yang hijau. Jadi mohon dimaklumi dan dipahami, meskipun di sini semuanya kursinya hijau, yang penting gedung di rumah warnanya biru. Jadi nanti acara ngopi ini ada acara ngopi kedua. Kalau yang pertama ini kan ngopi ngolah pikiran. Kalau nanti yang kedua ngopi ngobrol pintar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Rai. Prabu, hadirin hadirat yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk hal ini kami tabarukan dan Maulana Habib Sayyid Umar SS kepada beliau waktu dihaturkan. Sekaligus doa Ocean Babe. Jangan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tawti lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة ذات القلب
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ما قضيت علينا من فجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para habib, para kiai, para alim dan ulama yang kami hormati, segenap cendekiawan, tokoh masyarakat, para praktisi, komunitas media, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan segenap undangan yang hadir pada kesempatan malam ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberikan kesempatan hadir pada acara yang insya Allah akan menginspirasi kita bersama. Salawat serta salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di akhirat kita kelak. Para habib, para kiai, para alim ulama, serta segenap undangan yang kami hormati, acara kita malam ini digagas oleh Yayasan Ibnu Khalil dan fraksi PKB DPR RI untuk menyelenggarakan acara ngobrol-ngobrol santai yang kita kemas dalam acara ngopi olah pikiran. Dalam kesempatan kali ini kita akan sharing bersama terkait isu-isu terkini yang berhubungan dengan kehidupan sosial, politik, berbangsa dan bernegara. Kepada Ibu dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan aturan main atau kesepakatan bersama kita. Dalam hal ini kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan, memantik gagasan terkait isu-isu kebangsaan yang sedang berkembang saat ini. Kemudian para kiai, para bapak dan ibu bisa menyampaikan statement, mengajukan pertanyaan dan gagasan terkait dengan isu-isu yang akan kita bahas. Dalam kesempatan kali ini, isu-isu yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kondisi sosial politik di negara kita. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita mengalami penurunan atau degradasi kehidupan berdemokrasi di negara kita. Indikatornya adalah oposisi yang sudah mulai mati, narasi media yang hampir seragam, serta ketakutan masyarakat untuk speak up atau bersuara, aktivis mahasiswa yang dibungkam, dan lain sebagainya. Indikator-indikator itu menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi tidak sehat. Seperti yang kita bisa analisis hari ini, bagaimana ibu-ibu dan masyarakat puas menjerit soal minyak goreng. Dan tidak banyak media, mahasiswa, masyarakat yang mau speak up atau berbicara untuk menuangkan berbagai aspirasi tersebut. Apakah kondisi ini harus selamanya akan terjadi? Sehatkah begitu ya? Nah, dalam kesempatan ini kita akan bersama membahas dengan tokoh-tokoh yang menjadi kebanggaan kita bersama untuk menikmati sajian kopi hidangan beliau ini. Kopi pertama akan disajikan oleh yang terhormat Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Beliau adalah salah satu Islam PBNU. Kopi kedua akan disajikan oleh yang terhormat Haji Syafiuddin Asmoro, sarjana sosial. Kita tidak beradu kopi mana yang terbaik, tidak. Kita akan mengambil saripati dari manis dan pahitnya kopi-kopi beliau itu, untuk kita ambil hikmah
inspirasi, pelajaran bersama bagaimana ke depan untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara kita. Baik, Bapak dan Ibu, para kiai, kita akan memulai diskusi kita kali ini dengan memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjadi pemantik, untuk memaparkan berbagai ide dan gagasannya terkait menurunnya degradasi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pertama, dari sudut pandang beliau sebagai cendekiawan Islam, tokoh masyarakat, dan Islam PBNU. Rois Syuriah PBNU. Waktu dan kesempatan kami berikan seluas-luasnya untuk beliau. Boleh kami atur time waktunya, Kiai? Mau sekitar 15 sampai 20 menit ya, Kiai. Baik, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Safiuddin, Sarjana Sosial, sebagai salah seorang anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI dari Dapil Madura, para kiai, para habaib, dan para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Sengaja banyak kami undang, dalam istilahnya teman-teman itu RRC. Ini bukan Republik Rakyat Cina, tapi Ring Road Connection. Dan juga teman-teman media, teman-teman aktivis, dan kemahasiswaan yang juga berkesempatan hadir pada malam hari ini. Semuanya saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang bagaimana kondisi terkini, entah itu di lingkungan lokal, regional maupun nasional. Kalau internasional itu terlalu jauh, karena itu biar urusan NATO dengan Rusia nih. Kita bahas yang nasional ke bawah aja. Perlu kami ungkapkan bahwa istilah ngopi ini kita kedepankan agar tidak timbul interpretasi yang bermacam-macam, apalagi dengan munculnya dua gambar di background yang mungkin karena kondisi ini tidak bisa nampak. Tadi panggungnya di sana ada dua gambar saya dengan gambarnya Mas Safi ini. Ya, ini biar tidak timbul interpretasi macam-macam, apalagi dalam situasi yang sudah mulai memanas ini. Insya Allah kita tampilkan kopi, karena dengan kopi ini sehitam apapun, manis dan pahit itu akan menyatu saat kopi ini sudah hangat, maka akan nikmat untuk dinikmati. Ketika panas, tentu itu tidak begitu nikmat, tunggu hangatnya. Nah, ini kondisi yang ingin kita kedepankan agar tidak memunculkan interpretasi atau kelompok-kelompok yang menganggap ini nuansanya politis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari apa yang dipaparkan oleh saudara moderator Dr. Muhaimin tadi, bahwa kondisi demokrasi di Indonesia ini mulai agak kritis. Seandainya stadium ini mungkin masih stadium 1 atau 2, namun kalau tidak segera ditangani dengan memunculkan kesadaran-kesadaran civil society, maka ini akan semakin tergerus demokrasi kita ke depan, dan ini tidak sehat untuk generasi-generasi muda ke depan. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah surah di dalam Al-Quran yang cukup pendek, di mana Allah memberikan warning kepada kita
1400 tahun lebih yang lalu dengan ungkapan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya tidak ingin membahas terlalu panjang tentang bagaimana Allah bersumpah dengan waktu yang disebut waktu asar, dan saya hanya ingin mengulas ke belakangnya ini sebagai landasan berpikir kita tentang bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara di dalam rangka berdemokrasi ke depan. Allah menggambarkan innal insana lafi khusrin, bahwa manusia berada di dalam kerugian, entah itu kerugian materi, entah itu kerugian kesehatan, entah itu kerugian kehidupan, terutama kerugian kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memberikan istisnaya dengan illal lalina, kecuali yang tidak rugi, alladzina, kelompok golongan masyarakat, amanu, yang beriman kepada Allah. Dengan kokohnya iman itu menjadi landasan yang pertama. Wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, dalam rangka amilus salihat inilah kita semua berjuang, kita semua berpolitik, kita semua berprofesi, kita semua menjalani kehidupan. Bagaimana kita berupaya agar bisa memberikan kebaikan di luar diri kita, sekecil apapun harus kita lakukan. Amilus shalihat, itu konsepnya. Kemudian konsep berdemokrasinya di ayat yang terakhir ini, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan kebenaran dan saling mengingatkan di dalam urusan kesabaran. Saling mengingatkan ini artinya ada komunikasi, ada interaksi, ada diskusi, ada sharing, tukar pendapat. Ketika saya salah, teman saya menegur saya. Demikian juga sebaliknya. Bahkan ketika ditegur pun masih ada kesempatan kita untuk membantah, memberikan penjelasan, memberikan tabayun. Nah, hal seperti ini saat-saat sekarang yang mungkin tidak seimbang, ada ketimpangan. Katanya saudara moderator tadi, dalam menanggapi situasi ini, baik itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, rakyat ini sepertinya sudah mulai putus asa untuk memberikan kritik atau teguran. Kemudian demikian juga pemerintah tidak membuka ruang-ruang komunikasi yang cukup intens dengan elemen-elemen masyarakat. Bagaimana oposisi katanya tadi sudah mulai berkurang. Walaupun ini ada upaya by design atau tidak, ini tidak sehat. Saya lihat di Bangkalan, kalau dulu ada kelompok-kelompok seperti Mas Aliman, mana Mas Aliman itu, wah itu tokoh oposisi yang luar biasa, sampai mobilnya itu kena batu dulu. Kemudian ada ini Mas Muzaki, mana Mas Muzaki dari Modung, itu tokoh oposisi yang luar biasa, sampai ada pembacokan dan semacamnya. Dulu oposisi itu hidup sebagai penyeimbang dari kekuasaan yang cenderung otoriter, dan ini sehat untuk demokrasi masyarakat. Nah, sekarang saya lihat tokoh-tokoh oposisi di Bangkalan ini sudah mulai berkurang. Terakhir sudah masih bercahaya ini ada Mas Risang ini. Tapi nampaknya sekarang sudah punya profesi yang cukup menyibukkan beliau, sehingga sudah tidak terdengar lagi merdunya suaranya Mas Risang di atas mobil pickup yang bertuliskan ra dengan sound systemnya, walaupun sendirian masih tegak berdiri di pinggir jalan. Nah, sekarang sudah tidak ada yang seperti beliau-beliau ini. Nah, kondisi-kondisi begini
ini memang mungkin dalam sudut pandang yang berbeda. Ada yang memandang ini positif, ini kan berarti kondusif di Bangkalan Kiai. Sudah tinggal bagaimana pembangunan ini terus jalan. Nah masalahnya, betul memang tenang di Bangkalan, tapi saking tenangnya tidak ada gerakan dan pembangunan sama sekali di tingkat desa dan semacamnya. Nah ini kan tidak sehat jadinya. Namun ini semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan berarti bahwa pemerintahan yang ada sekarang ini jelek, tidak. Bisa jadi pemerintahan yang sekarang ini menunggu respon dari masyarakat. Nah kalau kita semua saling menunggu, saling diam, ya akhirnya akan begini-begini terus. Generasi-generasi muda kita, anak kita, cucu kita yang akan mengganti posisi-posisi kita ke depan, lalu mendapatkan PR yang cukup banyak. Nah oleh karena itu sengaja saya ajak untuk ngopi ria Mas Syafiuddin Asmoro. Selain beliau memang dulu dekat dengan kekuasaan dan berseberangan dengan saya sebagai oposisi, nah sekarang kita duduk bersama, ayo Bangkalan ini bagaimana ke depan. Nah nanti kita bicara bersama yang enak bagaimana. Nah mungkin itu sebagai landasan dari pemikiran yang nanti akan dilanjutkan oleh Mas Syafiuddin Asmoro terkait tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dimana sekarang banyak fenomena-fenomena, mulai dari minyak goreng dan terancam ini gula ke depan menjelang bulan Ramadan, ketersediaan stok bagaimana. Nah kalau negara kita yang kata orang cukup kuat ini mengurusi minyak goreng saja tidak mampu, apalagi mengurusi orang yang menggoreng, kan menjadi ruwet ini. Makanya gampang digoreng akhirnya media sosial dan semacamnya. Ini hal yang harus kita pikirkan bersama sehingga nantinya ke depan kita berbangsa dan bernegara sebagai landasan kehidupan kita. Dari ayat tadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita bisa benar-benar lakukan sehingga kita tidak termasuk minal khasirin. Amin Allahumma amin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sementara, nanti kita diskusi bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Imam Bukhari Khalil. Ada yang perlu digarisbawahi terkait dengan kehidupan demokrasi Indonesia terkini, baik itu dalam level nasional, regional, ataupun di tingkat kabupaten. Bahwa hal utama itu adalah konsep saling mengingatkan atau tabayun dalam Islam, itu juga bagian dari demokrasi. Ke depan, bagaimana kita bisa untuk speak up atau bersuara terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak. Untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan apa dan bagaimana fenomena degradasi demokrasi di Indonesia, baik itu terutama di level nasional, kita akan gali lebih lanjut dari kopi yang akan disajikan oleh yang terhormat wakil rakyat kebanggaan kita bersama, yaitu Bapak Haji Syafiuddin, Sarjana Sosial. Nah, pengalaman-pengalaman beliau ini yang mungkin bisa jadi pemantik untuk kita bagaimana memahami hakikat berdemokrasi sebenarnya, ataupun bagaimana realitas wakil rakyat yang sesungguhnya terhadap kehidupan oposisi di Indonesia saat ini. Kepada beliau kami berikan waktu seluas-luasnya, sekitar 15-20 menit juga. Nanti setelah ini kita akan gali lebih lanjut dengan berbagai gagasan, pertanyaan, ataupun statement, opini Anda. Kita dalam hal ini adalah forum yang bebas, ngopi bareng-bareng, belajar juga bareng-bareng, namanya sharing session. Silakan Pak Syafiuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wala hawla wala quwwata illa billah bil intisar. Al-Mukarram, para ulama, para ustaz, para pemimpin, para kiai wabil khusus Haji Imam Bukhari Khalil lagi, beliau Suriah PBNU dan juga sekaligus beliau anggota DPR RI tahun 99-2004
dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga. Yang paling karena tadi moderator tidak menyebutkan itu, tentunya garis besarnya beliau pernah jadi anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Seasli DPR RI beliau dan gue lagi hanya penerusnya. Ketika gue lagi penerusnya. Kayak geser. Saya salah paham ini. Seperti halnya beliau saya salah paham. Para habaib saya hadir. Begitu pada Habib Umar, pada Habib Ali terus. Sebenarnya kau sangat takdimin dan kau sangat cintai. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DPC PKB Bengkalan. Ya bareng mening oleh dan gula le moderator pun bahwa dan gula kak ditop jabatan selain anggota DPR RI dan gula kelarasan RSP sareng ke Imam Bukhari Khalil untuk pimpin PKB Bengkalan. Ya bareng mening doakan. Begitu pada wakil ketua Dewan Tanfid DPC PKB Bengkalan Laura Makmun Makruf Imam Bukhari Khalil. Nika pemimpin masa depan karena beliau milenial, insya Allah ke depan kita tidak kekurangan kader untuk memimpin Bengkalan, mudah-mudahan bisa memimpin Indonesia. Itu beda Laura Makmun Makruf Imam Bukhari Khalil. Kalau saya juga nih kita beda Rai, jika beliau kembar sareng Ramama, walaupun mungkin beda seragam, tidak ada masalah. Tentunya nikah untuk kepentingan kemaslahatan, terutama wabil khusus masyarakat Bengkalan. Sebenarnya kalau jam yakin kita pada sekretaris Dewan Suro Ki Haji Abdul Jalil Talha, beliau Lambek senior dan gula pernah menjabat sekretaris DPC PKB Bengkalan di Jemena Kisafid Rofi'i. Begitu pada sekretaris DPC PKB Bengkalan Insinyur Abdul Rafiq Nika pun 4 periode memimpin sebagai sekretaris. Kenapa? Nih Pak Kun nih sahabat jadi sekretaris karena beliau nika bisa norok man kakaman. Muncepon ke imam orang ke imam, muncepon ke fuad orang ke fuad, muncepon ke safi orang ke safi. Akhirnya beliau nikah dan beliau kalau saya juga secara biologis beliau mantu dan gula. Jadi dan gula karena ingin politik persahabatan PKB itu mungkin tidak ada yang namanya sekat ring road, tidak ada sekat hujan, tidak ada sekat cokro. Jadi kalau itu Mas Rofi dan gula lagi berjajak jadi sekretaris DPC PKB Bengkalan. Segenap hadirin terutama mobil khusus RRC gila ring road connection ben 3C ya kita juga beda cokro kombatan cokro connection 3C ini kan kombatan ini kan pejuang cokro connection termasuk salah satunya Mas Aliman insan media kita beda tokoh wartawan senior oleh zaman gula LSM Lambek Mas Risan nih kak wartawan menampilahnya mencebutan gula penerus wartawan asli wartawan itu nih karena senior bervokal Mas Risan nih kak mudah-mudahan wartawan si semakin kayak itu bisa meniru Mas Risan karena salah satu pilar demokrasi kayak itu yang kita ditok adalah media. Jadi wartawan kayak itu sangat penting untuk bagaimana berpartisipasi, bagaimana untuk turun serta di dalam pembangunan, baik itu pembangunan fisik kota Kupang, pembangunan moral. Karena penting dengan adanya media ini, semenit langsung depak ke Jakarta, semenit langsung depak di Inggris makin. Lain bicara Mas Rizal Lambek Immanuel. Anak, makin yang banyak media sosial, semenit sedetik dah depak ke Jakarta. Jadi gunanya on para insan media. Juga Mas Aliman Haris, ikat pemret Lingkar Jatim sekaligus Tokang Sandrasan, tapi orang Sandrasan Sehasana. Tokang fitnah tapi fitnah sebecek. Mas Adiman ya kan.
Sebenarnya para tokoh masyarakat, terutama wabil khusus Pak Ustadz hadir saat malam mangken dan kuliah kebubuhan untuk memberikan pengalaman aslinya. Bila pondek paling moning seluas-luasnya saran ke Haji Imam Bukhari Holil terkait dengan berbagai keadaan baik di pusat maupun di tingkat lokal Bengkalan. Namun izinkan dan gula untuk memberikan penjelasan dari ajudan seteja dan gula sebagai anggota DPR RI Kadintok badan komisi lebar bidang infrastruktur mitra dan gula kepada Kementerian PUPR, pada Kementerian Perhubungan, pada Kementerian Desa, pada Basarnas sareng BMKG. Kalau pengen gula kita pada anggota DPRD Kabupaten Bengkalan dari fraksi PKS, juga kombatan energi, ring road connection, dan sangat loyalis. Dan gula melihat bahwa RRC itu pejuang kejuganan petarung. Kenapa saya katakan pejuang dan petarung? Hampir makin nega kilo akin ceket lain bisa telok cegila ni kan tak seleputan pankakaman ni kan. Namun sinergitas antara RRC dan 3C ni kan mudah-mudahan atas restu beliau ya Haji Imam Bukhari Khalil yang sangat berjiwa besar dan ketenggulan untuk walaf dari ring road pole. Kenapa aku dan ada ring road ni kan compok lama tenggula Raimam mereka termasuk guru tenggula namun di bidang organisasi mereka saksi itu mereka kantor mereka bekas tempat gula kita tenggula tadi pengurus Ikatan Putra Nahdlatul Ulama dan gula api di kadinto ngopi depor yang on depor dan segala macam namun tenggula karena tenggula ia cek ke buat yang urusan politik tenggula bangsa di Jakarta. Mungkin alhamdulillah pendidikan politik saya memang gula tidak bisa munafik bahwa ilmu politik dan gula memang mengadopsi ilmu politik dari Kifukan. Namun tentunya ilmu politik selesai karena menurut Kiai Imam tidak ada sesuatu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dan gula malam makin berikrar penyokon semua di ajudan sedaja mana bidan gula gaduan dosa politik terutama ada Al-Mukarram ya Haji Imam Bukhari Holil walaupun dan gula kain coba dengan cokro namun atek tak bisa dan gula langka tak bisa subul adat dan Bani Holil karena sejenak baik Imam Bukhari kayak Haji Fuad Amin dan yang lain-lain adalah Bani Holil secara kultural dan gula mudah menembak dan gula bahwa dan gula kadin tolok bisa langka karena lambat sampai ngal-bengal nak potong Bani Holil. Pada situ boleh saya sebut saran badan gula. Maka aja betul harus hargai. Ini adalah sebuah filosofi menurut Tenggula tidak secara duniawi bahwa Tenggula harus nyembah dari imam. Namun tentunya kita semuanya bahwa kita melihat dan percaya genetik dari Bani Holil Kaintong tetap yang paling unggul. Mudah-mudahan ke depan nikah Bengkalan Kaintong tetap pimpin sarang Bani Holil karena pimpinan mereka bukan hanya jabatan bupati, wakil bupati, namun banyak pemimpin sosial, pemimpin agama, pemimpin politik. Izinkan Tenggul sebagai ketua PKB Kadintok karena nang PKB Kadintok setelah Bani Holil rampung badan PKB bagian Kadintok terutama ke Haji Imam Bukhari Holil beliau Suriah PBNU berkali-kali pontoron dan beber bentuk Partai Kebangkitan Bangsa walaupun NU yang atas Kadintok bersekat namun beliau sangat luar biasa karena beliau pernah mengabdi di PKB dan beliau salah satu deklarator PKB Bengkalan sejarah patut mencatat dan kantor PKB patut berdiri oleh Zalika Desa bahwa Imam Bukhari Kadintok salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa khusus yang Kabupaten Bengkalan. Mudah-mudahan ke depan beliau tetap sebagai pemersatu umat beliau Kadintok karena beliau sampai detik makin tidak pernah beliau nikah pesimis berputus asa untuk turun ke bawah walaupun secara politik beliau pernah seorang pernah berkompetisi pernah kalah tapi beliau tidak pernah putus asa untuk bagaimana kemaslahatan
masyarakat Kabupaten Bojong. Isu yang berkembang sebagai anggota DPR kita Gula itu nggak ditop dan Gula pada waktu elantik bulan Oktober 2019 dan Gula Rutsu terutama ada Beni Holil, Kiai Haji Fahmi Asol, Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar, Kiai Haji Imam Bohri Holil, Kiai Haji Sumer Muntasor Mayamut dan Gula amanah bahwa dan Gula sebagai komisi lemah nikah harus memperjuangkan pondok pesantren. Alhamdulillah pada waktu 2019 lahir terbit Undang-Undang Pesantren nomor 12 tahun 2019 kan itu. 2021 beri peraturan presiden sebagai regulasi di bawahnya undang-undang. Ini kemudian terbit Perpres 82 tahun 2021. Napa mi harus diperjuangkan? Pondok Kaditon napa boleh rekomendasi betul. Bukan hanya tempat pendidikan, namun pondok pesantren baik di Madura Daratan, Probolinggo, Situbondo, terutama mobil khusus Madura. Ini ke tempat perjuangan pra kemerdekaan. Yang mengisi kemerdekaan ternyata bukan para kiai, ternyata bukan para santri. Menjadi kibuan berembeng kaum nasionalis. Karena apa? Karena kiai dan santri itu memang tanpa pamrih. Lambat setelah perjuangan ini selesai, bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, para santri kembali ke pondok lo gelem teti TNI. Karena apa? Karena memang ikhlas tanpa pamrih. Namun dan Gula salah satu anggota fraksi DPR RI sesekat belu dari fraksi PKB itu satu-satunya sebenarnya turunan kiai menyuarakan atas restu Kiai Imam sarang para kiai Bengkalan dan rapat dengar pendapat dengan menteri bahwa pondok pesantren nikah harus tidak dianaktirikan, harus pada dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, terutama pendidikan umum, SD, SMP, SMA bisa bentuk kelas, ruang kelas. Namun kenapa madrasah itu tidak ada bantuan apapun? Mungkin hanya bareng sunat, karena tidak ada undang-undangnya. Dan setelah ada undang-undang nomor 12 tahun 2019, benturunan di bawahnya dua kisah ajudan sedaja, peraturan Menteri Agama, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri segera diterbitkan supaya ajudan sedaja para ustadz, para kiai. Tentunya semua para kiai tidak mengharap itu, namun para ustadz saya hanya honor teluratos nikah harus betul-betul kita perjuangkan nasibnya. Karena apa? Bengkalan sarang Sumenep mangken nikah salah melarat kita melarat ekstrim, miskin ekstrim Bengkalan Kadito. Namun tentu tidak menyalahkan siapa-siapa. Tentu sepaling penting Kadito tentu nyalaki betul TV karena tentu masuk di dalam trias politika. Dan Gula Kadito masuk ke legislatif, mana bupati, gubernur dan presiden itu tingkatan eksekutif. Sesitu boleh trias politika ini kepada yudikatif, pada kepolisian, pada kejaksaan, pada mahkamah agung dan lain-lain. Dan Gula tidak menyalahkan siapa-siapa, namun trias politika Gula nikah harus pada aroma sesalah. Bukan hanya Safi, tentunya bupati, Kelebun dan lain harus merasa salah. Itu beda yang terhormat Kelebun Bali Sangkah kesahabatan Gula. Itu beda mantan Kelebun Pamorah, purna tugas Kelebun Pamorah, mantan Pak akan dibegaskan di sana mati saya purna tugas Kades Pamorah. Tentunya setuju para Kelebun Kadito harus merasa salah mungkin harus move on. Mudah-mudahan 2024 setuju bisa berubah dan Bengkalan Kadito tidak tertinggal, tidak dianaktirikan bersama dengan daerah gerbang Kertosusilo yang lain. Bengkalan Kadito masuk dengan gerbang Kertosusilo. Kenapa gerbang Kertosusilo nikah? Pada Gresik, pada Bengkalan, pada Mojokerto, pada Surabaya, pada Sidoarjo dan Lamongan. Namun nasib tidak sama dengan gerbang Kertosusilo yang lain. Kita miskin. Ini kebenaran Jepon Gula, Jepon BPS Kadito, data Badan Pusat Statistik. Pasti tambah boleh. Selain melarat, selain miskin, tambah ekstrim. Bari dan Gula pada waktu NDP dengan Kementerian PUPR dan Gula agak ngancam titik. Mana lebih ekstrim sehingga masyarakat betul jadi ekstremis Pak. Ngapa ekstremis nikah? Nikah so anak pergi artinya kasar, artinya bisa bergejolak ngancam yang sekolah dan Gula. Istilah nikah Gula takut pada telepon dari Polda.
Namun dan gula siap karena amanah dari Imam Gintok bersitung bahasa gula hak walau kana murron dan ini. Jadi walaupun pahit atau ragu, nah ini gula banyak karena memang tanpa beban. Jadi sambung tunai dengan sejajar Undang-Undang nomor 12 tahun 2019 Peraturan Presiden nomor 22 2019 ini segera ada turunan-turunan aturan yang lain, ada peraturan Menteri Agama, ada peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan Menteri Dalam Negeri, sehingga dengan sejajar bisa semua di dalam pendidikan kayak itu lo oleh tahun. Jadi lagi para ustaz bisa ada sertifikasi ustaz, mun guru ada sertifikasi guru dengan honor 2 juta lebih. Kenapa ustaz tidak? Padahal ustaz ini yang membangun spiritual tidak dimasukkan di dalam variabel IPM itu. Dan gulatannya dari BPS. Kenapa berkelan IPM rendah? Padahal banyak lulusan Pertu, banyak lulusan madrasah. Nah, saya pun BPS tidak masuk di dalam variabel penilaian Badan Pusat Statistik terkait dengan indeks pembangunan manusia. Manapun ini lagi badan ajudan sedaja lagi pada undang-undang pesantren ini terrealisasi, maka dengan sendirinya IPM kita akan naik. Jadi sambung tu ajudan lagi karena tanpa dua para kiai, para ustaz kita berjuang nikah ke ikhtiar. Semua takdir dari pengiran. Tentunya adalah dua sebagai mustajab bagi para kiai, para ustaz dan sedaja saya hadir kali itu. Nomor 2 terkait dengan pembangunan perkanan khususnya dan Madura karena tentu dapil Madura ini kepada regulasi yang namanya Perpres Belum Polo tahun 2019 juga. Anak kami terbitkan itu dan gue lagi-lagi habis sudah para tokoh para kiai perjuangkan daerah pemilihan Madura dan gue buka buku, buka kitab APBN 2019. Tidak ada satupun yang namanya rencana strategis nasional terkait pembangunan ekonomi di Madura. Dibuka buku kita gula. Jadi tidak ada yang namanya rencana strategis hampir ngarep pada pembangunan Madura. Dan kurang usul dari Menteri PUPR pada waktu itu sampaikan kepada Presiden, satu-satunya DPR sebut Presiden bisa buka di YouTube hanya dan gula pada waktu itu. Sampaikan kepada Presiden, Madura jadi anak tirikan, Madura jadi kawin siri, Madura harus kawin sah, pakai yang namanya buku nikah. Mana mungkin ada di kawin siri? Kenapa kawin siri kan itu tidak punya kekuatan hukum? Mana pun ditelan, tidak ada, tak bisa bukan gunung ini. Nah, belum mengharap dari pemerintah pusat untuk diterbitkan yang namanya sertifikat kota buku nikah. Lagi-lagi kami di PHP. Perpres Belum Polo ini menurut gula badan sondan. Dan gula berharap bahwa pembangunan Madura nikah berbentuk undang-undang. Saya ingin seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat parah pada di Madura. Daerah 1000 masjid, daerah 1 juta masjid, menabi Madura benikeng 1000 apoloan itu masjid. Walaupun banyak selalu bajang juga. Nang NTB pada ini juga. Masjid luar biasa, amal-amal luar biasa, tapi Jepun banyak orang yang sedang belajar. Ya juga kan koran jemaah sampai ada juga tidak terlaksana. Dengan NTB bisa ajudan ngecek ke NTB, tapi mungkin NTB kali itu menjadi kawasan ekonomi khusus sampai sepeda motor namanya menjibun sepeda pawang hujan agak beri sirkuit motor JP Mandalika ini keanggaran triliunan. Ngarep bantu ajudan sedaja dan gue sebagai anggota DPR RI tentunya harus bagaimana mendorong anggaran sebanyak-banyaknya turun ke Madura karena ini hak masyarakat Madura. Ajudan sedaja makin arongkok ini ke majer pajak per menit 12 menit sekalian majer pajak 12 menit sekalian majer pajak, tapi kenyataannya hak kita tidak diberikan oleh pemerintah pusat dan gue bersuara pada waktu itu. Kenapa? Madura sebetulnya punya sejarah yang sangat luar biasa. Madura katintok perdata di negara. Tahun 1940 sampai 1950 Madura katintok negara Madura yang diakui oleh negara Belanda dan kuliah nyebut pada waktu RDP hanya Madura, Jawa dan Sumatera. Namun sekarang kenyataannya kita dikepakun di kebenunan. Tentunya kita harus berjuang. Para ulama seberi malam Jepun orang pusat menghalang-halangi pembangunan dan gula atas mediasi kisah Robi'i
dan gula nyabrang dek Mekasan, dan gula nyabrang dek pondok pesantren Banyuanyar, di mana di sana itu adalah tempat ulama-ulama Basrah. Dan gula pengompol Sunan Kiai Syafiq menemui para ulama. Saya sampaikan kenapa Basrah menghalangi pembangunan Pak pada waktu zaman kemarin. Akhirnya beliau setelah kita berikan pemahaman bahwa Reng Metode Kentok tidak mengharap haknya orang lain. Kita bayar pajak, setelah negara ibaratnya haknya diberikan kewajiban negara diberi hakit, ternyata tolak di kita. Sehingga banyak masyarakat lapar. Ingin tok pasti banyak orang tisak. Dari Tamrikuan Brikatol Bada dan Kulit Tibi dari Namira di Seturungan. Compok ini banyak orang lapar. Berdesat hanya sehari itu kali. Namun orang Madura, orang Katol, orang Namira punya harga diri yang sangat tinggi. Makin lapar, loktoman akan jual. Jangan lambat jangan ditalekan mana bilafan. Tapi kita sebagai anggota DPR RI, mereka harus berjuang menyampaikan aspirasi. Dan gula pun melakukan itu tinggal sampung tu ajunan. Mudah-mudahan perpres belum polo terkait percepatan pembangunan ekonomi kawasan Madura, terutama khusus Bengkalan. 9 triliun yang akan digerojok ke Bengkalan. 44 triliun. Bagaimana Pak Safi? Mereka berdengar desa Tolbu, Kecamatan Kelampes. Pembangunan pelabuhan Tanjung Bulbandar yang rencana sekitar 1 triliun. Ibu boleh Pak Safi, ini pada 44 triliun kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Bulbandar. Pembangunan pelabuhan Socak ini sekitar 3,8 triliun. Ini boleh Pak Safi, pembangunan jalan tol dari Suramadu ke kawasan pelabuhan Tanjung Bulbandar. Munajunan saja pada kita selamat Tanjung Omor. Makanya saya berharap ajudan sederajat nomor 1 pemuntuk pentrepon di Penakan, nomor 2 harus berkuliah. Dan kuliah dengan Bapak Buati kemarin 3 kali saya menghadap kepada Bapak Buati, ingin tahu berdekatan kenapa dana desa tidak displit untuk membiasiswakan masyarakat desa, padahal itu bisa pengembangan kapasitas. Anak punya SDM harus kita tingkatkan dimanapun daerah yang maju, bila mana SDM-nya tinggi. Bangkalan SDM tentang agama, tentang spiritual pun lemosan, artinya pun tinggi, namun harus dibarengi dengan semangat intelektual. Mana di spiritual mereka pun alakit di intelektual, maka SDM Bangkalan itu SDM yang paling unggul sedunia. Dan gue bagi juga pernah di DPR provinsi. Waktu DPR RI kilo depan ke luar negeri, DPR provinsi dan gue pernah ke Amerika, pernah ke Eropa. Ini kisah intelektual lecuk banyak, namun ini tidak punya spiritual. Dan tidak bisa stres bunuh diri. Mun santri kadin tok lo mungkin bunuh diri. Sebelum bunuh diri masuk neraka. Jangan santri. Maka dari itu saya berharap ya ajudan sederajat oleh pembentuk tapi pekuliah. Bapak Bupati buatkan sebuah peraturan bupati, Pak Bupati. Mun bisa sarang ras dari Samuel mereka berkolaborasi dengan DPR, bentuklah perda terkait dengan beasiswa untuk anak desa. Dan bulan Rutsu yang tidak kelebun menyusahkan tidak dapat. Dan sebagian mayoritas kelebun memang bulan Rutsu. Bagaimana nyeplit dana desanya untuk membeasiswakan anak-anak desa. Jangan lemik saus. Biaya untuk S1 kadinto mana bisa 1 semester 7,5 juta. Saya kita bersekai semua. 7,5 juta dalam 1 semester, berarti 1 tahun 2 semester. 2,5 kali 2 senapa 5 juta. 5 juta kali 5 anak-anak senapa 1 juta. Nih, no apa hari ini 1 juta. Bom dana desa dan gula adalah mitra Kementerian Desa. 1, sekian miliar dana desa, split dengan 1 juta. Bergen. Ini toh ngomong menyebut pun menyusahkan. Dan gula ada Pak Bupati. Pak Bupati harus membuat regulasi terkait dengan beasiswa itu. Artinya himbauan, edaran para kelebun. Memang bagi kelebun kali top asafi, konsompama kita mapenter rakyat, yang ulu ini pun kelebun. Lagi pada timur soal mulai. Kalau mungkin datangnya kau percaya pengeran pun. Artinya berbuat baik karenanya kembali baik. Kalau mungkin, kalaupun berutus sama, ke timur soal pengeran adil, tetap ketolong sarang orang-orang saya sarang pengeran dibukaan. Artinya menjadi santri apa? Wilayah tasik. Artinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Wilayah tasik dulu dengan pengen dengan doa butuh. Nah, jadi ini menjadi segala juta peserta.
Jadi pembangunan metode ini Kapolda Nyongo. Jadi badan yang pelabuhan Tanjung Bulupan dan tepatnya Desa Tolbu, Kecamatan Gelampes, pelabuhan Socak ini ke tepatnya Tanjung Pereng Keramat, Sembilengan ini ke triliunan lagi. Maka dari itu pun kita padahkan anak, kompoi, bersekolah akan jadi penonton, tidak menjadi nambah pemain dengan urusan pembangunan dari itu. Orang Madura kebanyakan lebih dengan miras, paling urusan parkir, paling urusan bakar serbu, ataukah acara sepopuan. Kan menyandar nikah. Maka dari itu saya berharap ajudan saja song-song lompung saling dan gula menabi ajudan badia penakan kalau aku lihat kalau kecuali dana akoto dan gula akoto dan gula menjadi kesokinan, tapi dan gula akan mencoba menjembatani dan orang-orang soki untuk beri beasiswa dan itu siap dan gula ini kejanji dari gula makin di kampung mengolah beasiswa namun tingkat SD, SMP, dan SMA dan gula gratis Alexander tidak Mas Rafi sekjen PKB tadi benar seorang lebih terlebu di gula diberi beasiswa dan gula olah dan kancah DPR sebenarnya komisi sekolah di gula gratis dan orang-orang melarat sebenarnya dan beberapa dan nomor terakhir dan gula berharap bahwa Madura kali itu makin menjadi target proxy war. Apa nih bahasa ini? Proxy war itu Inggris. War ini perang. Di proxy itu pakai tangan orang lain. Yang melakukan proxy war itu adalah negara-negara maju seperti Rusia, seperti Amerika, seperti negara-negara Eropa. Apa maksud proxy war kita? Ingin kau tergantung sumber daya alam yang sangat luar biasa dan bangkalan usul kita bentuk kecamatan Soki yang bangkalan tadi itu dengan kecamatan Bukir, dengan kecamatan Konak, dengan kecamatan Koko ini itu terkandung sumber daya alam bertelur lapis nomor 1 migas, nomor 2 emas, nomor 3 uranium dengan daerah-daerah itu tapi kali itu mungkin ada kalau karena emas mungkin minyak karena itu sudah banyak tapi kalau bisa eksplorasi secara bagus yang ketiga yang diinginkan oleh negara-negara maju mereka adalah uranium kenapa? Salah satu bahan campuran untuk agama nuklir jadi mereka tadi itu terbesar se-Asia Tenggara malahan tapi bagi Namira atau presiden Namira dan timur daerah Karton, daerah Bukir, Kongkong jaga banget jual kami karena itu tadi tergantung sumber daya alam yang sangat luar biasa jadi boleh berharap para tribun terutama buatkan sebuah peraturan desa kolaborasi dengan BPD pagari tanah-tanah rakyat untuk tidak diambil oleh orang luar untuk tidak dibeli oleh orang luar dan gimana pihak ketiga masuk ke bangkalan buatkan tanah-tanah nikah sebagai modal, sebagai saham. Artinya saham nikah bisa oleh berbulan, bisa oleh bertahun. Jadi nikah isu yang berkembang pusat mungkin. Saya nomor terakhir isu lokal. Kita menghadapi yang namanya pemilu nasional dan pemilu lokal. Namun makin kan itu tetap pakai undang-undang lama. Jadi lagi tetap agen gitu. Baru wacana penundaan pemilu, namun kayaknya logul. Mungkin selebur menabi pada penundaan nikah di negara sawi di negara sapi. Karena gratis 2 tahun, kalau pun biaya. Jadi ini kayak burung kita. Karena wacana ini dilontarkan, ternyata banyak elemen yang menolak terhadap penundaan pemilu. Jadi lagi pada pemilu presiden. Sekarang di BRI sekarang cekak-cekak. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan di tanggal 14 Februari kan itu 2004 ekor. Nah, berarti sepaling penting oleh Kepon 5 kepada pemilihan kepala daerah. Ini ke bulan 11 2004 ekor. Ajudan saja mau pakai sabar mereka digerakin nilai songong-songong bung mulai makin mencari bibit-bibit pemimpin untuk membanggakan itu. Dan kemudian sebagai ketua DPC PKB memberikan ruang yang seluas-luasnya ke seluruh ajudan saja terutama dengan RRC Kadintok
dan guna memberikan ruang, memberikan space, ruang yang selebar-lebarnya bila mana RRQ bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa. Karena ini kau pada potong RRQ kan itu, potong seneku RRQ, pada semama kan itu. Tentunya berderai, walaupun berdengar Nasdem dibangun seretangan, boleh sangat nasi bagi mereka kan itu. Mudah-mudahan Nasdem PKB bisa berkolaborasi di dua Pak Lekor Legi untuk merekrut dan memperjuangkan kadernya sebagai Bupati Kota Wakil Bupati Bengkalan. Amin Allahumma amin. Mungkin sekarang moderator gereng dan gula, karena dan gula sangat butuh menabi pada hal seorang Pak juga gereng kita diskusikan. Tentunya menabi pada pertanyaan-pertanyaan soal gula bisa jawab, akan saya jawab. Untuk bisa jawab ketampungan lagi di kulit batani untuk disampaikan menjadi aspirasi semuanya, baik itu di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota pemerintah kabupaten. Karena tenggula di daerah di relati juga saya. Dan gula politik PKB adalah politik persahabatan, tidak ada lawan, semuanya kawan menjaga itu atas petunjuk Haji Imam Bukhari Holil. Tanda musuh, sengaja saja. Jadi mungkin sekali Profesor, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syafiuddin Asmoro selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan. Beliau ini luar biasa, salah satu wakil rakyat kebanggaan kita yang kinerjanya paling bagus. Kalau saya amati dalam berbagai hal, beliau itu adalah wakil rakyat yang tidak pernah tercabut dari akar sejarahnya, baik itu akar sejarah perjuangannya ataupun akar sejarah Maduranya. Tepuk tangan untuk beliau. Yang perlu digarisbawahi dari statement beliau terkait dengan bagaimana membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, pertama, trias politika itu harus dijalankan secara seimbang. Bagaimana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berjalan dengan seimbang. Yang kedua, ada statement beliau yang menarik, meskipun pahit harus disampaikan, dan itulah esensi dari penyeimbang demokrasi dan kesempatan kopi kita kali ini. Kopi yang hitam meskipun pahit, filosofinya harus disampaikan. Terima kasih. Langsung saja, pada malam hari ini adalah bertemunya dua kutub. Kutub selatan dengan kutub utara, kutub timur dengan kutub barat. Ini adalah titik poros daripada kekuatan. Saya mohon pendapat nanti dari Imam juga dari Pak Syafi, dari kekuatan yang sekarang ini menyatu dari beberapa kutub ini, bagaimana perbaikan Bangkalan ke depan, minimal bagaimana kita punya kekuatan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Saya mau pendapat dari dua tokoh ini. Terus terang saja, ini kutub ini adalah kekuatan besar yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi Bangkalan lebih bagus, masyarakat lebih kaya, dan lain-lainnya. Terima kasih. Terima kasih untuk statement sekaligus pertanyaan penting dan terselubung ini. Bagaimana statement beliau terkait dengan apa sinergi ke depan yang bisa dikolaborasikan bersama untuk Bangkalan lebih baik. Kolaborasi bersama itu tidak hanya dalam bentuk kekuasaan, politik, dan lain-lain, seperti statement-statement yang menyejukkan dari beliau berdua. Mohon maaf, perlu saya ingatkan, tujuan dari acara kopi ini salah satunya adalah membangun komunikasi antar berbagai elemen masyarakat. Hari ini menjadi hal yang menyejukkan bagi kita bersama atas inisiasi dari Mas Syafi dengan Kiai Imam. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Ya, selanjutnya nanti sebelum Pak Syafi dan Kiai Imam memberikan jawaban atas statement dari beliau, saya ingin memberikan kesempatan untuk audiens bertanya.
Silakan. Yang ini dulu, yang sudah punya mic. Silakan, Saudara Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi Syah dari Bayu Sakah, Tanjung Bumi. Langsung bisa awas mengenai dari pembukaan dari beliau Kiai Haji Imam Bukhari yang wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sementara baik di Indonesia secara nasional atau secara lokal Bangkalan, sobil haqqi sekarang sulit untuk diterima. Yang diterima itu hanya sobil sabri, kartu sabar. Kartu saktinya sudah habis, sekarang ganti kartu sabar. Itu dari sobil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang ada itu hanya sobil sabri, sabar dan sabar. Pertanyaannya, dari semua problema yang terjadi di Indonesia, contohnya minyak goreng, kita hanya bisa mengurus data. Tadi disuruh bertindak, rakyat disuruh bertindak dan lain semacamnya. Namun apa, tindakan dan gerakan dari aktivis dan lain masyarakat sekitarnya cuman hanya masuk kanan keluar kiri, tidak ada perubahan. Bahkan ada statement cabai mahal namun cabai, minyak goreng mahal, kolok dan lain-lainnya. Itu ada 5E itu, kolok, kelah, etonoh dan lain sebagainya. Itu secara nasional. Kalau secara internal di Bangkalan sendiri banyak problem-problem itu, baik dari OPD di Bangkalan, baik dari bansos, kesehatan, bentuk pelayanan dan lain-lain sebagainya, itu masih banyak yang tidak teratasi. Langsung poin pertanyaannya. Ya, yaitu banyak yang tidak teratasi. Sekarang bagaimana kepada Bapak Syafi sebagai DPR RI yang bermitra dengan baik desa, BUMN dan lain sebagainya, bagaimana untuk mengatasi hal semacam ini, terutama infrastruktur yang ada di Bangkalan khususnya, dan bentuk pelayanan lainnya, baik dari rumah sakit, bansos, dan apa itu, bantuan-bantuan yang sudah cair namun belum dicairkan. Baik, kita sudah bisa menangkap pertanyaannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kami berikan kepada Pak Aziz dengan pojok. Silakan, mohon panitia untuk bagikan mic-nya. Bisa maju. Jadi kan maju dulu, disabilitas. Jadi dengan disabilitas itu ada tidak sempurna, ada fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak Inter Kiai, mohon izin Bapak Risang sebagai ketua kami. Terlalu agak linto untuk Bapak anggota DPR RI dan pula Abdul Aziz, Ketua Himpunan Disabilitas Madura, Bapak. Ya otomatis dan pula curhat dan pernyataan sekaligus minta solusi kepada anggota DPR RI yang mumpung beneng Bangkalan kan itu. Meskipun sekolah bukan tupoksinya Bapak Safidin karena bukan dari anggota sosial bahasanya dan ya. Banyak kasus kan itu bagi warga disabel yang ada di Madura ataupun di Bangkalan khususnya kan itu yang masih tanda kutip tadi bahasa anak tiri dan ikan saya guna Bapak Safi juga. Dan juga ada pernyataan beberapa sekolah oknum pejabat, oknum Kak Dito, bukan menyebut nama dan kedinasan apa. Namun insya Allah lebih paham Kak Dito saya maksud.
terkonfirmasi 360 disabel dapat bantuan. Namun skor di banyak kiai nyon skor Bapak Sarif hanya 1% atau 10% yang dari 360. Karena Temkula yang mendata itu hanya 240 untuk sementara, itu tidak dapat. Nah, mungkin minta solusi atau petunjuk dari Bapak Safiuddin, mungkin bisa memberitahu kepada kolega kan itu, dan kenapa saya warga disabel kan itu jangan dianaktirikan terus kan itu. Meskipun memang kami memahami juga share kan itu pula yang warga disabel dengan harus apalagi dengan pejabat. Menabi apa kisah kiai insya Allah tetap hadir kan tetap belajar apa kisah kan. Sami awal kiai. Insya Allah calon bupati wajib kan itu kiai. Nah terakhir kan itu bulan minta solusi kepada Bapak Safiuddin, berikan kami semangat dengan cara apa kan itu bagi warga disabel yang satu pendidikannya masih minim, ada memang katanya dibantu. Mungkin Bapak Safi sudah membantu anggota kami, adik Sahmul Laila, insya Allah beliau paham kan itu. Namun ada juga yang bisa melayakan gitu, bukan hanya adik Sahmul bisa ngeser ke selan menabi dan insya Allah sekolah kibahasan Bapak Adisa ketua kami rengsoki titi kan itu lega jual itu menabi selain kan ngeser kan itu rengsoki itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Kami apresiat Pak Abdul Aziz atas kedatangan dan bergabungnya Bapak di acara yang sangat luar biasa ini. Saya juga mendampingi teman-teman disabilitas di komunitas Matahari di Surabaya. Kemarin kami membawa sekitar 26 disabilitas di Kabupaten Bangkalan dengan berbagai hal. Waktu acara perayaan memperingati disabilitas internasional di RRI Surabaya, kami sama-sama berjuang. Saya apresiasi luar biasa. Ya, baik, kita batasi dulu sekitar 1 statement dan 2 pertanyaan perlu digarisbawahi. Pertanyaan pertama, bagaimana untuk mengatasi infrastruktur di Kabupaten Bangkalan yang masih terkendala dalam banyak hal, terutama menyangkut pelayanan dasar. Yang kedua, bagaimana komitmen Pak Syafiq untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas. Sedangkan pada realitasnya, teman-teman disabilitas banyak yang belum tercover berbagai hal yang menjadi hak-hak teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin begitu untuk statement pertama tadi, namun langsung dijawab juga. Kami berikan kesempatan kepada Pak Syafiq terlebih dahulu. Terima kasih. Ada beberapa saran sebetulnya juga kritik dan pendapat yang konstruktif dari teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Karena pertanyaannya sebetulnya mudah, namun jawabannya agak sulit. Pertama, tadi ada statement dari sahabat saya, Saudara Rizam ataupun Saudara Mas Huri. Ini sama-sama kombatan pejuang di saat reformasi. Bagaimana kita juga harus civil society ini harus betul-betul berlaku. Di saat tumbangnya Pak Harto, maka sipil juga aktif bisa menempati posisi-posisi strategis, sehingga alhamdulillah di Bangkalan pun sipil bisa menempati posisi-posisi strategis, baik itu sebagai bupati ataupun DPR atau legislatif. Kalau tidak ada reformasi mungkin kita tidak bisa jadi bupati, Pramono tidak bisa jadi bupati, Pak Sawir juga tidak bisa menjadi bupati. Di sini lupa ada anggota DPRD juga sahabat saya, anggota fraksi PKB, Saudara Kiai Haji Afif Papudedi, dan juga tadi saya lihat ada ketua fraksi saya, Saudara Muhammad Khotif, ketua fraksi PKB. Tidak tahu di mana, tapi saya lihat tadi beliau ini sebetulnya yang harus bisa menjawab seputar persoalan lokal kabupaten. Karena tadi ada instruksi dari Saudara Masuri, saya tanggapi
saya kenapa di dalam forum ini juga berbicara konteks Bangkalan, karena Bangkalan ini adalah salah satu wilayah Madura Raya. Saya sebagai anggota DPR RI, daerah pemilihan saya adalah Madura Raya, mulai dari Bangkalan sampai Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah memang Pak Masuri atas doa tadi ya, sebagai menteri ini saya amini, namun lagi-lagi saya introspeksi diri. Saya ini siapa? Saya jadi anggota DPR ini kalau seorang nabi sebuah mukjizat. Namun doa ibu mungkin dan atas doa para ulama Kabupaten Bangkalan, alhamdulillah Epon Imam bila wilayah tasik tadi. Artinya dari hulu nikah kedua rezeki yang tidak disangka-sangka. Artinya secara logika dan gula bisa jadi DPRI karena variabel-variabel dari itu dan gula tak ada sekali. Nomor situng dan gula nikah orang jahat. Nomor 2, dana untuk operasional bagaimana mendapatkan kepercayaan publik itu dan gula tak kebun. Dan gula kampanye hanya kurang seminggu, itu pun penemotangan kredit Bank Nasional Indonesia BNI kan itu pun di atas nama dan gula atas nama kakak. Karena dari gula TV miras itu. Jadi kolek 3, kolek 5, kolek 6. Jadi pun cekin BI lepon lober. Dari otak kak itu mungkin gula alhamdulillah kita gula bisa beliau kena otak maksudnya. Karena dengan cara otak kak itu 2 miliar tambah 14 mobil kan itu. 14 mobil ini gula yang kasih dia. Namun yang dan gula. Beri otak lembu. Ibu-ibu otak Samsuri pun kelabun kilis-kilis kelabun terang. Namun dan gula ini kebagian strategi dan gula. Tapi jangan cecet terong. Otak kan itu untuk mengikat para sepuh, para tokoh itu untuk agenda mati-matian dan gula. Jadi dan gula dan tidak majer dan gula. Atau bagi majer gila habis nih kan. Mama lo dan disombong nih kan. Tapi jangan dorong nih kan. Dan dulu waktu itu di alhamdulillah atas dorongan membantu para ulama tentunya dan gula bisa ikat lagi dan gula bisa ada hidayah waktu itu. Dan gula orang yang paling sombong, orang yang paling kere. Pada waktu mendampingi buat tadi, dan gula orang yang paling sombong, paling kere, paling tinggi. Dan gula tidak berkenan di berproduksi merasa karena benar TV segaku. Jadi benar oleh pangeran. Kadintok pada waktu 2019 kemarin dan gula atua ke pangeran menteri lo menang, benih urusan menang. Tapi atua menteri deti, lo atua menteri menang atua. Nanti pun menang bisa lo deti juga. Kayak imamnya asli menang, jadi locol. Tapi karena lebih aktif, mungkin lo deti. Jadi pun politisi ini ngereng, jahat juga menteri menang. Termasuk salah satu sama calon wakil calon DPR, calon bupati, jahat juga menteri menang. Aduh menteri dia, karena juga menanggapi Retan Masuri. Jadi saya kampung itu, namun gula siapa saya introspeksi diri. Jangan yang Retan Masuri jadi menteri. Nah, raya tapi itu raya pangeran Komang jadi menteri. Mereka sahabat bergula Imam Nahrawi asli orang Konang juga anak muncung dan gula anak muncung. Jadi ini semua lagi dan jadi DPR ini luar biasa. Mereka rahmat dari pangeran. Dibaca kafir di mukjizat, pun alhamdulillah. Kalaupun dan gula sombong, di partai sombong, didukung dapat jadi menteri, dapat jadi bupati atau wakil bupati, bari dan gula nolak. Partai dan gula nikah semua ada partai ini kan memang target adalah kekuasaan, walaupun endingnya untuk kemaslahatan umat. Artinya di DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten target kekuasaan, termasuk presiden, gubernur, salah satunya di bupati target kekuasaan dan partai. Bareng angin PKB, Jepun Gus Alim dan Gus Muhaimin. Pak Safi dorong jadi bupati, Pak Ngelosot jadi wakil bupati. Bareng angin, biasa kacar mereka sampai nyogo setelah dari bupati. Dan gue nak ajar mendiri. Dan gue jangan nak bergarik pun, lambat kita panggil buah-buah. Jadi siapa saya? Dan gue kalaupun instruksi dari partai dan gue tetap takdim dan benih hotel, mungkin untuk paman perintah dari Imam Bukhari, salah satu benih hotel, gue siap merahkan saus. Salah satu saus cabai sapi dan benih hotel, salah satu dari benih hotel. Perintah dari gue, kayak gue last step mana?
makin ke neraka mancal pas temen dari kepoleh akan di neraka di kepoleh lombok nih kan makin ini gula tetap jahat tapi gula itu akib malah berkurang jahat melambak waktu di DPR Kabupaten di provinsi jahat sangat pola makin orang jadi jahat lemah jentoran mungkin alhamdulillah kalau oleh hidayah bisa husnul khotimah pada kaum separa ibadah kaum satikir saselawat karena dan guna alhamdulillah bari pun tersesat di jalan yang lurus mungkin mereka abadi boleh PKB tersesat di jalan yang benar bari mereka guna agak tersesat ngalai ke partai ya, mungkin pada bikin mudah-mudahan memang matina mungkin pada gula tetap memperjuangkan untuk kebesaran dan kemajuan Partai Kebangkitan Bangsa merebut kekuasaan baik itu bupati, wakil bupati, DPR berjalan, DPR provinsi dan DPR RI untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat berjalan. Dan dikepah oleh Husnul Khotimah boleh bikin memiliki. Amin Allahumma amin. Saya nomor 2, cepon apa jadi bila sebetulnya nikah polong. 3 patron berjalan ini kemudian telok di zaman politik dulu saya sangat sampai 2019 ini kepada patron kubu hujan mungkin ini kak representasi Pak Jali ini kan tangan kanan ke Safi Rofi mungkin tentunya pada ring road ini kan pada ke Imam Sarang kombatan sebenarnya makin berjuang dan bertarung menurut Tengkula lain dicekak jatan gula artinya hanya berjuang namun tidak bertarung karena kita tidak pernah bertarung kebukan sarang kemomon sarang relatif tok bertarung itu kebukan sarang ramon tidak pernah bertarung tapi memperjuangkan karena tidak pernah bertarung sarang kemomon tak pada jaksa namun lagi-lagi itu adalah takdir jadi adilan stage ngereng song-song lempung gula punya tekten song-song lempung karena ada gula 2019 beri itu memang lo bisa kita ketibik poros copot ring road sama ketibik lo bisa. Bagaimana untuk kemajuan dan kemaslahatan umat berjalan masyarakat kok bisa hujan juga demikian kita bukti cokro juga demikian nah milan kali itu telok di keporos cokro hujan menurut apa lomber bismillah ya kalau ada pira ada kau baca ini asal bersama jadi mungkin seperti itu tanggapan dari Pak Jali sekarang dan pula coba menjawab dari kancing guru dari baru sangka enggak BPD salah satu lembaga pengawas zaman dulu pada BPD kan yang tingkatan desa mana BPD kan itu gula mengapresiasi dan gula apa yang saya perjuangkan sesuai dengan tupoksi dan gula ajeling beri kaito berjalan kabupaten song-song lempung swadaya masyarakat tanpa ada anggaran dari pemerintah. Dari ini kita dulu punya semangat untuk merubah undang-undang 38 menurut kalian tahun senapa pokok ini kami boleh obat direvisi undang-undang tentang jalan itu menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2000. Kenapa semangat jalan itu? Karena pemerintah pusat sesuai undang-undang yang lama kan itu lo bisa bentuk jalan kabupaten, lo bisa bentuk jalan provinsi. Alhamdulillah penelitian boleh ketibik tentunya dengan semua cekancah komisi lema dari berbagai partai kan itu merevisi undang-undang jalan mereka semangatnya mungkin dari pusat bisa bentuk dan jalan kabupaten dan daerah pokok luar biasa bulan ini kan jangan menisok bulan bung semangat dari ini kita bulan semangat dari bulan bung ini ke swadaya murni dari Soleh Abdijaya swadaya murni ini ke bulan sebuah hati dan bulan terbentuk kenapa tidak bisa anggaran APBN 2.400 triliun lo bisa membantu pemerintah kabupaten alasan bupati bahwa ada keterbatasan anggaran mungkin kita memaklumi itu karena memang ada pandemi COVID-19 namun lagi-lagi sebetulnya Pak Bupati punya diskresi yang sangat luar biasa ada anggaran tidak tersangka ada anggaran yang di-saving tentunya konsol paman keimam mempunyai kulit dari bupati bisa mengambil dari dana itu lo takut kepada birokrasi dan boleh semua orang membantu birokrasi itu mendampingi bupati takut di birokrasi tidak bisa membantu rakyat karena bupati punya kewenangan penuh bupati punya uang saku yang ada di sakunya 1 triliun dari 2,3 triliun penggalangan 2,3 triliun APBD penggalangan untuk belanja pegawai 1.300 triliun nih untuk miliar untuk belanja pegawai 1,3 triliun bisa terekstrim dan tersawir bisa terekstrim dan terafi 1.000 miliar nih kepada satu bupati mana kita menggunakan alasan
Raimron Amin, Ranas dan lain-lain, paling banyak antara 10 sampai 15 miliar. Itu pun ngemis kepada OPD, ngemis kepada menteri. Tapi Bupati punya hak kemerdekaan teman. Tinggal mentakut kepada birokrasi. Dan itu karena Tengku lebih Bupati, Tengku lebih Bangkalan mencoba membantu masyarakat Bangkalan karena undang-undang MD3. Tengku wajib memperjuangkan daerah pemilihannya. Ini kan kewajibannya pula. Undang-undang MD3. Kenapa berbicara Kabupaten Bangkalan tidak subjektif dan gula mengkritisi pemerintah Kabupaten Bangkalan. Gula semuanya akan membantu mulai di Bangkalan sampai Sumedang. Mungkin dan gula seorang yang sejarah mencatat mulai zaman Jepang, mulai zaman Belanda, jalan poros nasional mulai di Kamal sampai Sumedang tidak pernah ada pelebaran jalan. Insya Allah tahun mungkin sambung kedua, tapi masuk dengan BBM 20 ekor. Nikah bekal yang lebar, walaupun nikah secara bertahap multi years. Mencapai dengan ada lagi dimenti multi years sampai 2 ekor. Nikah sejarah. Dan gula mengikat laptop dan debu dan DPK itu. Artinya bagaikan setetes noda di dalam cangkir. Artinya menteri pun terus pun gula tak laptop, walaupun tak laptop, tapi selalu ngantem kan itu. Walaupun kuat lopon. Soalnya aman kan? Jadi sekolah, jadi gula ngalam lagi dan setelah para ulama, para alim, para ustaz, ngereng, jenuh pada antipati terhadap politik. Jadi orang coba, orang jahat, orang lopun dari gula diberi, jika tidak itu, ngereng, sepecek, sepenter, sealim dan segala macam, antipati terhadap politik. Jepun Yusri Mahendra, menabi presiden walaupun butuh bisa pecat bintang-bintang. Nah, ini kan Yusri Mahendra begitu gula lagi. Jadi ngereng, adilan saja, PKB membuka ruang seluas-luasnya. Nire, PKB ini kan pakai borak dari seorang yang bersejarah kultural pasti PKB. Kalau bisa ngomong, yang punya kultural itu PKB. Bangkalan yang kedua, kultural politik adalah PKB. Kultural politik itu adalah PKB dan menteri. Walaupun itu sebagian mengenaskan, tapi kultural ini kan apa adanya, terbuka apa adanya. Belajar saja. Ini guna jawaban dan guna sebagai anggota DPR yang punya tupoksi pertama adalah hak budgeting, yang kedua pengawasan, yang ketiga legislasi dan guna pun diguna kerapat itu. Undang-undang nomor 32 tahun senapak terkait undang-undang jalan yang lama, mungkin Yoba bisa klik Google. Yoba undang-undang nomor 2 tahun 20 ekor, pemerintah pusat bisa membantu jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sebelum itu mana, lagi membentuk pokok, ki sombang nanti banyak serosan, tokoh-tokoh dan gula akan saya sampaikan kepada Menteri PUPR. Yang kedua terkait sahabat dari disabilitas juga. Dan gula sebetulnya, masa saya di sekolah, akan memahami bahwa dan gula memang kurang berinteraksi dengan ajunan. Namun saat malam makin dan gula janji, mungkin beri itu malam dan gula hanya nyumpel, hanya satu disabel. Yang namanya apa sih? Ini Sahmul Laili dan gula lagi gula jaga biji gula saya sisihkan sebagian untuk komunitas tapi ini bukan personal, ini sesuai ajudan artinya komunitas walaupun sekolah ini terima aki karena ada gula sama turan benih sebangkalan tol dan gula sambung 2 mantan pada sehat ajudan saja bisa berpartisipasi namun disabel itu adalah salah satu makhluk yang betul-betul diprioritaskan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi bersama pemerintah kabupaten tidak menoleh terhadap disabel, ini bisa meninggal. Jadi ini harus diprioritaskan, diberikan fasilitas-fasilitas. Sombang dan minimarket di TikTok ini ada jalan untuk disabel, ini salah. Harus bisa diatur oleh bupati. Semuanya harus ada. Jalan pun itu benar untuk disabel. Saking memprioritaskan kaum disabel kan itu. Jadi gula semua orang bisa mengkritisi Bangkalan, aku benar saya mengatur lagi ya. Tapi tentunya dan gula apa juga adalah dan sahabat-sahabat dan gula sebenarnya dinasnya terutama dinas sosial. Mereka yang paling harus betul-betul memprioritaskan banyak anggaran dan seyogyanya sebetulnya anggaran di situ disemplit untuk teman-teman disabel harus berjudul di kanisa. Teman-teman DPR, saya akan perintahkan skuad 6 anggota fraksi PKB. Mulai saat makin untuk bagaimana mengagendakan dan rapat dengan pendapat OPD pemerintah Kabupaten Bangkalan, bagaimana memberikan menyisihkan untuk kepentingan difabel yang ada di Kabupaten Bangkalan. Mungkin sekali termasuk di sini kita diskusi
isi kanto di mana di lo pate sombangan lo pate salpa lagi ke imam sebisa salpa jo bener gula di atau sedekah Allahumma fiqh dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam akan menambahkan, silakan. Terima kasih. Jadi memang bintangnya malam ini adalah Mas Syafiuddin ini. Jadi biarkan saya menjadi langitnya saja. Jadi tempat bintang itu bersinar-sinar. Nah, Ring Road ini cukup menjadi langitnya saja. Biarkan bintang menari di langit kita, biarkan rembulan dan matahari juga berada di kawasan langit kita. Insya Allah langit ini akan selalu menaungi Bangkalan, Madura dan bangsa Indonesia. Terkait apa yang menjadi gagasan dan statement dari Pak Jalil bahwa kutub-kutub yang ada ini memang harus bersatu. Karena dengan kutub yang bersatu inilah menjadi kekuatan magnet yang menjaga bumi. Kutub utara dengan kutub selatan ini bersatu walaupun tempatnya berpisah. Mas Safi ada di DPR RI, Mas Latif, Kiai Latif ada di Bupati, saya ada di PBNU, kemudian beberapa teman-teman dari Nurul Connection tersebar di berbagai partai, dan PKB sebagai partai dan anak sulung dari NU. Nggak tahu ada anak bungsu nanti, nggak tahu. Yang jelas PKB ini adalah anak dari Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah. Dan apakah ini tidak menyalahi toh 26? Tidak, tentu saja. Karena NU-nya tidak menjadi partai politik. Tapi kalau melahirkan anak partai politik yang bisa-bisa saja, atau memiliki partai politik yang lain yang dipakai karena kepentingan-kepentingan tertentu, ya bisa saja. Kemarin ada Nasdem di sini. Ya, kita kalau Nasdem memang lagi dibutuhkan oleh NU dan bisa membawa kemaslahatan bagi warga NU, ya monggo masuk dalam lingkaran NU Connection tadi itu, tidak masalah. Namun perlu ditekankan PKB adalah milik NU, itu tidak bisa dikritik oleh saudara. Dan PKB ini adalah instrumen politik dari Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya PBNU menganggap PKB, diam dulu, kita sekarang lagi perlu partai ini A, B, C, ya monggo, tentu sebagai anak tidak bisa membantah orang tua. Namun fakta tetap mengatakan bahwa PKB adalah milik NU. Jangan dibalik bahwa NU milik PKB seperti kemarin-kemarin, ya jangan. Kita harus kembali kepada sejarah, kembali kepada realita bahwa PKB adalah milik NU. Dan tentu sebagai pemilik, ya pasti akan berpikir bagaimana miliknya ini ke depan akan menjadi yang terbaik, insya Allah. Insya Allah itu. Amin, Allahumma amin. Kemudian terkait kepada urusan-urusan yang lain, khususnya yang disabilitas, saya sangat mengapresiasi ini Mas Aziz. Beliau ini pejuang teman-teman yang punya kekurangan dari segi fisik, baik itu penglihatan, tunarungu, tidak bisa mendengar, tidak sempurna jalan, baik kaki maupun tangannya. Mas Aziz adalah pejuang teman-teman disabilitas di Bangkalan, di Madura, dan insya Allah saya akan selalu mendoakan dan saya akan selalu siap bersama dengan Mas Aziz dan teman-teman disabilitas. Apapun nanti keluhannya, kita akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk tadi ada 365 yang harusnya menerima bantuan, entah bantuan itu turun atau tidak, kok hanya 10%-nya yang diberikan. Nah, mestinya ini menjadi pemikiran kita bersama, entah itu bagian dari masyarakat, bagian dari pemerintah, teman-teman legislatif dan semacamnya. Tapi khususnya teman-teman media, ini kan isu yang sangat seksi untuk diungkap ini, sehingga nanti kekuatan media mungkin bisa membantu dan membuka mata hati dari orang-orang yang memang punya kewenangan untuk menyalurkan bantuan ini. Nah, terima kasih Mas Aziz, dan kepada teman-teman sekalian terima kasih. Dan ini
merupakan upaya awal dari saya untuk membuka kebuntuan komunikasi di Kabupaten Bangkalan. Insya Allah kedepannya dari elemen-elemen yang lain atau dari komunitas-komunitas yang lain akan selalu bersinergi membangun sebuah pertemuan-pertemuan macam ini, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau bahkan tingkat desa sekalipun, sehingga kedepannya masyarakat ini benar-benar mengerti hak-hak politiknya, hak-hak ekonominya, dan hak-hak sipilnya, sehingga ke depan negara kita Republik Indonesia ini benar-benar menjadi negara yang kuat sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Amin, Allahumma amin. Demikian barangkali tambahan dari saya sekaligus closing statement dari perkataan saya. Apakah Mas Syafi ada closing statement? Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum Mas Syafiq menyampaikan closing statementnya, untuk memperkaya diskusi kita kali ini, maka kami akan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya tadi mengincar Rasawir dari fraksi PKS karena beliau sudah meninggalkan acara. Ada ini. Ya, untuk memberikan second opinion terkait banyak hal permasalahan-permasalahan yang menjadi bahan diskusi kita kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Haji Imam Bukhari Udin, juga yang kami hormati anggota DPR RI yang dulu sejak dari bawah bersama-sama dengan kami, senasab tapi lain nasib. Bapak Syafiuddin Asmoro, beliau kalau saya panggil sekarang sudah berdenang angin atas, saya angin beber. Kebetulan kami berada di kabupaten sudah 3 periode, pindah, kami kader PKB sebetulnya, kemudian kita pindah ke PKNU tidak lolos karena takut didelik di PKB. Saya tidak balik ke PKB, malah balik ke tetangga sebelah ke PKS. Namun perjalanan kami di DPRD sejak di PKNU sampai sekarang selalu berada di oposisi, dan kami selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro masyarakat. Sekilas saya mendengarkan penjelasan dari anggota DPR RI yang kebetulan satu jalur dengan saya sebetulnya. Kalau beliaunya berada di Komisi 5, di Komisi Bidang Pembangunan, saya juga di bidang pembangunan. Perlu kami ketahui sampaikan bahwa Pak Syafi, Kabupaten Bangkalan ini saking sangat miskinnya untuk membangun kabupaten ini masih mengajukan pinjaman, dan sampai detik ini pinjaman ke pihak ketiga tidak jelas. Dari pengajuan yang disampaikan dengan persyaratan yang ada masih belum terpenuhi, sehingga pinjaman untuk membangun Kabupaten Bangkalan sampai detik ini belum final. Namun tujuannya bupati ini sangat baik. Akan tetapi yang saya rasa di Kabupaten Bangkalan, para pemangku-pemangku di bawah bupati ini secara tidak jelas ini kayaknya tidak searah dan tidak seperjuangan dengan Bapak Bupati.
Sehingga sekiranya mungkin ada pendukung atau para orang-orangnya Bapak Bupati bisa memberikan masukan, arahan yang objektif, yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Itu yang kami dapat rasakan. Seakan-akan eksekutif ini hanya jalan sendiri-sendiri untuk kepentingan sendiri, yang perasaan saya bupatinya tidak mengetahui kesemuanya dalam hal ini. Sehingga ketika kita menyampaikan pemandangan umum untuk mengkritisi dari fraksi PKS, ini selalu setiap kami melakukan pemandangan umum, maka semua kebijakan hal-hal yang kurang pas yang saya lakukan. Pak, mohon izin untuk secara spesifik terkait dengan infrastruktur jalan, Pak. Bagaimana DPRD mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintahan terkait dengan pemenuhan dasar infrastruktur, Pak, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman tadi, Pak. Terima kasih. Memang kami pribadi menyampaikan bahwa ada spesifikasi jalan terparah dan yang harus diutamakan. Sehingga pembangunan yang pada tahun 2022 ini lebih banyak diutamakan pada jalan kabupaten yang terparah, utamanya di wilayah utara. Wilayah Pokok, wilayah Geger, dan wilayah 10 ini yang terparah. Sehingga termasuk Kamal, hanya Kamal kita untuk tahun 2022 ini masuk skala prioritas. Akan tetapi di tahun 2022, di tahun 2023 ini mungkin dukungan dari Bapak Syafiquddin Asmoro yang perlu disinergikan dengan Bapak Bupati, sehingga yang semestinya tidak menghutang, karena ketika hutang untuk pembangunan jalan maka pengembaliannya menjadi beban berat kepada pemerintah daerah. Itu mungkin yang sudah kami sampaikan, apa yang nanti bisa dikembalikan kalau pinjaman anggaran itu hanya meminjam, tentunya itu ada pengembalian setiap tahun. Ini berat bagi pemerintah daerah. Ya, terima kasih banyak Pak untuk second opinion dan pencerahannya untuk kita semua dalam kapasitas Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Closing statement dan gula pertama dan gula mator selangkong atas ramburannya saja dengan acara kunjungan daerah pemilihan dan gula seborah untuk kundapil kedua kadang itu memang dan gula kolaborasi dengan Imam karena gula melihat sejarah dan gula nikah raja sepon organisasi di dari Ringgu walaupun secara politik bercokro. Nomor 2 dan gula nyuwun spora secara berbatas untuk kedua lepon diajukan saja terutama komunitas pejuang RRC Ring Road Connection kan itu atas terus dan boleh beri malam secara politik dan boleh nyokon sepora dan pengapora keajuan saja untuk lagi 00 makin gak itu karena makin RRC kolaborasi dengan 3C jadi kombatan cokro connection ya termasuk adik-adik mungkin pada hujan connection gitu representasi berdebat kali itu saya nomor 2 dan boleh berharap ajudan setajah mungkin lagi atas restu ke Imam Bukhari oleh dan pasan dan bulan diadakan itu kita alok-molok boleh mungkin dalam suasana buka bersama atau sahur bersama dan gula sesuai dengan statement Krisdayanti dan gula tak kedon barisan namun dan gula kedon over anggaran dari pemerintah anggaran dari negara seberbentuk kunjungan daerah pemilihan berbentuk reses berbentuk benih boleh sosialisasi 4 pilar banyak hasilnya bela digadit dan gula mulai detik makin selain dan gula untuk memajukan partai untuk berkhidmat dan Nahdlatul Ulama dan gula juga ingat sejarah untuk kepentingan RRC Bentlok C gila nikah berkolaborasi untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat Bangkalan. Mungkin sekali itu motor orang lebih dan gulanya orang sepora. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.